Dipanggil peserta daring dengan nomor TQ412 menempati tempat yang telah disediakan. Peserta daring dengan nomor TQ412 akan menampilkan dakwah dengan judul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Islam. Kepada peserta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin al-Fatihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, barometer keadilan yang kami muliakan. Hadirin wal hadirat, pejuang syiar Islam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita hidup di era di mana seringkali jari jemari lebih tajam daripada lisan. Di era demokrasi digital saat ini, seringkali perbedaan pandangan politik menjadi ajang baku hantam di grup WhatsApp keluarga. Gara-gara beda warna baju antar tetangga jadi saling tak sapa. Gara-gara beda jagoan pilkada, teman akrab live group seketika. Summa na'udzubillahi min dzalik. Namun pertanyaannya, apakah Islam anti demokrasi? Tentu tidak. Justru Islam meletakkan fondasi etika berdemokrasi dengan sangat elegan. Sebelum istilah demokrasi itu sendiri diagungkan oleh orang Barat, Islam mengajarkan asyura, musyawarah yang dibalut dengan etika kasih sayang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan dakwah Al-Quran dengan judul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Islam, merajut persaudaraan, menghapus perpecahan. Sebagai landasan utama etika dan politik demokrasi yang santun, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Dan berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlakulah lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentunya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, jika engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Misbahnya menerangkan bahwa ayat ini diturunkan justru pada saat pasca perang Uhud. Bayangkan hadirin, di keadaan genting pasca perang, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berlaku lemah lembut. Ini adalah grand teori atau teori dasar etika berdemokrasi dalam Islam yang di dalamnya termuat 3 pilar utama. Pilar yang pertama, lintalahum, lemah lembut. Dalam konteks demokrasi modern, ini adalah kritik keras bagi para politisi dan tim sukses yang menghalalkan black campaign, fitnah, dan ujaran kebencian. Demokrasi dalam Islam basicnya adalah hati, bukan otot. Demokrasi dalam Islam adalah adu gagasan, bukan adu perasaan atau adu jotosan. Pemimpin dan pendukungnya jika berperilaku keras, kasar, maka rakyatnya akan lari dan menjauh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pilar yang kedua, wasawirhum fil amr, musyawarah. Inilah inti demokrasi, musyawarah. Tapi kita perhatikan ayat tadi, sebelum adanya perintah wasawirhum, musyawarah, didahului dengan perintah fa'fu anhum, maafkan mereka, dan wasawirhum musyawarah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk terus bermusyawarah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk terus berlaku kepada manusia untuk bermusyawarah. Hari ini banyak orang bermusyawarah, tapi di dalamnya isinya memecah belah.
Rapat belum dimulai, gelas sudah melayang. Itu bukan musyawarah, tapi adu perang. Demokrasi dalam Islam menuntut kedewasaan. Berbeda pendapat itu sunatullah, tapi menjaga persatuan itu adalah fardhu ain. Jangan sampai beda pilihan capres, beda pilihan cagup merusak ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Fatoniyah. Pilar yang ketiga, faida azamta fatawakal 'ala Allah. Komitmen dan jiwa yang tawakal. Demokrasi tanpa adanya landasan hukum itu anarki. Ayat ini menerangkan bahwa ketika selesai bermusyawarah, keputusan sudah diketok, suara sudah dihitung, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Itulah mental atau sikap siap menang dan siap kalah. Tapi sayangnya di Indonesia tercinta ini banyak yang siap menang, tapi kalau kalah dicurangi. Tawakal mengajarkan kepada kita bahwa jabatan hanya titipan. Jika kita terpilih, itu adalah ujian. Namun jika tidak terpilih, mungkin Allah sedang menyelamatkan kita dari azab yang pedih di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai konklusi pada uraian kali ini, demokrasi dalam perspektif Islam bukan sekedar pencoblosan atau perebutan kekuasaan. Demokrasi dalam Islam adalah sarana kita untuk beribadah, untuk memilih pemimpin terbaik dengan cara yang beradab. Mari kita amalkan Trisula etika politik Islam. Yang pertama, hati yang lembut. Hindari caci maki dan hoax di media sosial. Yang kedua, kepala yang dingin. Utamakan musyawarah dan maafkan perbedaan. Dan yang ketiga, jiwa yang tawakal. Terima segala keputusan demi kemaslahatan umat. Mari kita jadikan pesta demokrasi bukan sebagai ajang perpecahan, namun sebagai festival adu gagasan untuk memajukan bangsa. Akhirnya, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke pasar membeli durian. Durian dimakan bersama kawan. Beda-beda pilihan itu kewajaran. Menjaga persatuan itu kewajiban. Burung dara, burung cendrawasih, ambil dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Bila taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.